Hai Maklur, Assalamualaikum. Balik lagi di Mak Channel. Kali ini Mak akan berbagi tips LDR atau LDM. LDR tahu ya, long distance relationship. Kalau LDM, long distance marriage. Nah, di sini cerita tips-tipsnya, bagi-bagi tipsnya sambil Mak masak-masak di dapur bambunya Mak. Oke. Nah, tips yang pertama ketika kalian menjalani LDR, yang pertama adalah komitmen. Ya, kalian setuju, pasangan kalian juga setuju bahwa kalian oke, kita LDR, oke, kita LDM. Nah, harus berkomitmen ya, harus saling komit ya. Kemudian yang tips kedua adalah komunikasi. Nah, ini penting banget untuk kalian yang menjalani masa-masa LDR atau LDM. Nah, bersyukurnya ya kita ini hidup di era teknologi. Ya. Oh ya, di sini Mak Yang tuh sambil masak ya. Ini ceritanya mau masak tumis daun bawang campur tempe. Oke, tapi masak-masak kita cita-citain ya tips LDR ala istri prajurit. Nah, tips kedua ini komunikasi. Nah, kita saat ini kan enak banget ya, bisa WA, WhatsApp. Kalau zaman dulu kita tuh zaman tahun berapa ya, 90 kan ke sana mungkin ya, itu harus telepon, antri telepon atau mungkin surat menyurat. Nah, sekarang kan kita alhamdulillah gampang banget, dipermudah. Kita bisa WA dengan cepatnya, langsung bisa kan pesannya nyampe. Terus kita sekarang bersyukur banget bisa video call, bisa lihat pasangan kita. Nah, tapi dalam komunikasi ini ingat, jangan terus komunikasinya itu, maksudnya di sini harus memperhatikan waktu-waktu pasangan kita. Mungkin pasangan kita waktunya sedang kerja atau sedang sibuk, ya jangan kita ajak komunikasi ya. Ya pokoknya mengalir aja komunikasinya gitu ya. Kemudian tips ketiga adalah saling percaya. Ya iyalah, harus saling percaya, namanya pasangan harus saling percaya ya. Nah, di sini kalian benar-benar dituntut saling trust satu sama lain ya. Percaya kan, kalau pasangan kita mungkin sedang sibuk atau mungkin nggak bisa balas chat kita ya, jangan langsung tidak percaya. Maksudnya jangan itulah berpikiran aneh-aneh pokoknya ya. Di sini pokoknya ya percaya dengan pasangan. Kalian percaya dengan pasangan, maka ya pasangan kalian juga satu sama lain pasti akan percaya gitu. Tuh. Nah, tips keempat adalah hindari perdebatan. Ya, di sini kadang sering dengan komunikasi yang mungkin pending komunikasinya, WA nggak dibales, balesnya lama. Nah, ini jangan jadikan masalah. Ya memang sih dalam hubungan kan ada masalah, ada ya bumbu cinta, tapi sebaiknya kita hindari banget namanya perdebatan. Mending pilih diem dulu. Biasanya kalau cowok kita kan atau pasangan kita biasanya milihnya diem aja dulu, nunggu adem gitu ya. Nah, tips berikutnya adalah jangan baperan. Iya, jangan baperan. Jadi karena nggak dibales chatnya, terus kalian dibawa perasaan, mewek, nangis, marah-marah, nggak jelas. Nah, kita kan nggak tahu ya pasangan kita tuh sedang apa, sibuk apa. Jadi tunggu dulu sampai pasangan kita itu menyampaikan alasannya nggak bisa ngubungin atau telat balesnya. Itu tuh kita tunggu dulu, jangan asal buruk sangka ya. Jangan mikir aneh-aneh pokoknya. Kecuali kalau pasangan kita sikapnya tiba-tiba berubah, nah itu baru kita tanda tanya. Gitu. Tips berikutnya ya, setelah komitmen, kemudian komunikasi, saling percaya, menghindari perdebatan, kemudian jangan baperan. Berikutnya adalah kita saling berbagi cerita. Nah, kalau kita LDR gini
saat pas komunikasi gitu kita bisa saling share cerita kita, hari ini kita ngapain, kita sedang apa, pasangan sedang apa, itu bisa share keseharian. Boleh nggak sih cerita hal-hal sedih ya, kalau sebisa mungkin ceritanya ya yang menyenangkan maunya ya pokoknya kita share cerita keseharian kita, tapi jangan terlalu kepo ya dengan pasangan, karena biasanya kaum lelaki itu tidak suka dikepoin pemirsa. Malu semua. Jadi di sini saling ceritanya, berbagi ceritanya ya, cerita yang membuat pasangan kita happy. Hindari cerita-cerita yang bikin dia ilfil. Misalnya kalau di sini pasangan kalian itu mungkin karakternya nggak suka sama cewek atau pasangan yang bukan manja sih, nggak mandiri, terus suka ngeluh, itu jangan diceritain. Kalau bisa ya, aduh hari ini aku ini jangan. Nanti pasangan kita kalau udah tahu nggak suka kayak gitu ya jangan ceritain ya. Dia itu malah sukanya biasanya cowok-cowok yang LDR atau mungkin kalian istri lajur itu, biasanya mereka tuh lebih suka kita sebagai sosok yang kuat, yang mandiri ya, sabar. Nah itu mereka lebih suka hal-hal seperti itu, karena berarti kan mereka yakin pasangan kita ternyata bisa loh diajak LDR gitu. Ini sambil masak ya, tuh udah masuk bumbu-bumbunya itu ya. Pokoknya sambil cerita. Nah, tips berikutnya yaitu adalah yang ke-7 adalah menyibukkan diri. Ya, ketika kita LDR atau LDM, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya. Bukan dengan hal positif, misalnya hobi, bisa dengan hobi. Kalian suka hobi apa? Mungkin hobinya tanam tanaman, boleh sibukkan diri dengan nanam tanaman, merawat tanaman ya. Hobinya kalian apa ya, misalnya baca, boleh baca. Nah sibukkan dengan hal yang positif pokoknya ya. Kalau mungkin kalian sedang berkarir kerja ya, sibukkan diri dengan pekerjaan ya. Kalau gimana Bu, kalau kita cuma ibu rumah tangga ya, sibukkan dengan kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga yang luar biasa di sini ya, mengurus rumah tangga, masak, mengurus anak ya, pokoknya seputar rumah tangga, sibukkan diri seperti itu ya. Jangan mungkin malah ngerumpi tempat tetangga itu ya. Kalau bisa dihindari, bukan kalau bisa, harusnya dihindari ya. Sibukkan dengan hobi kalian jadi hobinya masak ya, masak untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Hobinya bikin roti ya udah bikin roti. Pokoknya sibukkan diri dengan hal-hal positif ya. Kemudian tips berikutnya, tips ke-8 ya. Di sini adalah, nah ini Mak yang senang banget ini. Itu apa? Kita bisa saling mengirim hadiah. Pesan cinta jelas. Tiap hari kita bisa WA, bisa video call, bisa. Nah, ini LDR. Kalau Mak yang sih sebisa mungkin sebulan sekali mungkin mengirim hadiah atau paketan. Bisa mungkin barang-barang atau yang disukai pasangan, atau mungkin makanan, atau bisa juga kita by request, pasangan kita pengen apa kita kirimi. Tapi selipkan juga beberapa hal atau benda yang surprise itu ya, kejutan. Nah nih masakannya udah mau mateng ya sampean ya. Nah kirim paketan cinta alamat yang channel. Nah kemudian tips 9 adalah manfaatkan momen saat kalian bertemu ya. Ketika kalian bertemu, manfaatkan momen itu, waktu-waktu dimanfaatkan buat hari itu spesial. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan, quality time untuk kalian berdua tuh benar-benar dimanfaatkan ya. Bikin momen-momen yang tidak bisa dilupakan oleh pasangan kita ya. Bisa mungkin diajak jalan, diajak makan,
Pokoknya benar-benar harus bikin hari itu hari yang luar biasa, wonderful, amazing. Gitulah ya pokoknya ya bahasanya Mak Yang. Nah, di sini tips yang terakhir ya, ini adalah yang ke-10. Ketika menjalani LDR LDM 1 sampai 9 sudah kalian laksanakan, sudah kalian lakukan. Nah, tips berikutnya adalah tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Kalian sudah membuat 9 poin. Nah, di sini dekatkan dirimu dengan Tuhan, ya. Doakan Dia, pasrahkan Dia. Pokoknya insya Allah semuanya, kalau kalian lakuin hal-hal baik, pasanganmu juga pasti sebaliknya. Seperti itu. Terima kasih.